Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dilanjutkan. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan secara ringkas bagaimana mengenai otak dan sistem saraf. Kemudian, apa hubungannya dengan psikologi? Yang pertama, sistem saraf pada manusia itu ada dua. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, coba dilihat kembali makalahnya di halaman 8 dan halaman 9. Sistem saraf pusat itu letaknya di bagian kepala, di dalam kepala. Sistem saraf tepi itu selain dari kepala, mulai dari leher ini sampai di seluruh tubuh selain dari kepala. Yang paling berpengaruh dari sistem saraf itu tentu berasal dari atau bersumber dari sistem saraf pusat, yaitu dari kepala. Sehingga kita bahas mengenai otak. Di dalam otak atau di dalam bagian tengkorak kepala manusia itu ada banyak sel saraf. Sel saraf disebut dengan neuron. Disebut dengan neuron. Ada ratusan juta sampai ratusan, bisa sampai 100 miliar sel saraf di dalam tubuh kita. Jadi sel saraf itulah yang bertugas untuk mengantarkan, menerima dan mengantarkan impuls-impuls atau rangsangan-rangsangan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya ketika merasakan dingin, ketika jari yang merasakan, kemudian dari jari itu akan mengalir dengan sangat cepat sekali sampai ke otak, dan otak akan menyatakan bahwa ini adalah dingin. Kemudian apa tanggapannya, apa responnya? Kemudian menjauh dari rasa dingin itu, atau kalau menyentuh api, menjauh dari api itu. Itu semuanya sistem kerja otak. Sehingga memang tulang, otot yang ada pada tubuh kita ini sangat dipengaruhi oleh sistem saraf pusat atau yang ada di dalam otak kita. Kemudian kita uraikan terlebih dahulu, otak itu dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Ada otak besar, ya ingat lagi pelajaran waktu SMA dulu ya, atau waktu aliyah dulu, mata pelajaran biologi. Nah, ini kita ulang saja sedikit. Ada otak besar. Otak besar itu 85% pada seluruh otak. Jadi dari keseluruhannya itu 85% adalah otak besar, baik bagian kanan atau bagian kiri. Otak besar inilah yang bertugas untuk aktivitas manusia dalam hal membaca, berpikir, berbicara, emosi, dan lain-lain. Ya, sehingga ketika ada seseorang yang memiliki gangguan di dalam berbicara, ada kemungkinan otak besarnya mengalami masalah, ada trouble pada otak besarnya. Yang kedua adalah cerebellum atau otak kecil. Otak kecil itu pada bagian belakang sini, ya. Kalau otak besar di sini, kanan sama kiri. Kalau otak kecil di bagian belakang ini, itu berfungsi untuk mengatur atau mengontrol gerak pada tubuh manusia. Kemudian koordinasi antara otot dan keseimbangan pada tubuh. Sehingga apabila otak kecil ini, cerebellum ini mengalami gangguan, misalnya karena jatuh, misalnya terhempas bagian belakangnya sini, maka ada kemungkinan bisa merusak kemampuan dia di dalam bergerak, atau keseimbangan tubuhnya menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga adalah batang otak. Batang otak itu di bawah, ya, di bagian dalam dan di bawah. Nah, batang otak inilah yang menghubungkan antara otak bagian atas, ya, dengan saraf tulang belakang. Jadi ada sambungan dari punggung kita ini sampai ke belakang dan sampai ke seluruh tubuh. Nah, itu dihubungkan oleh batang otak.
Kemudian dari seluruh fungsi otak itu, hal yang paling mempengaruhinya adalah sel saraf atau disebut dengan neuron. Ini neuron. Ketika bayi baru lahir, ya sudah ada jutaan sel saraf di dalam tubuhnya. Akan tetapi sel sarafnya itu belum terhubung antara satu dengan yang lain. Dan jumlahnya relatif lebih sedikit daripada sel saraf orang yang sudah dewasa. Kemudian bagaimana sel saraf itu sangat berpengaruh terhadap psikologis manusia. Nah, begini. Bapak perhatikan. Ini gambar dari sel saraf. Ada namanya sinaps. Ya, sinaps ini menghubungkan antara sel saraf yang satu, neuron yang satu dengan neuron yang lain. Ada akson. Ya, ini ada myelin. Myelin ini selubung-selubung yang menutupi dari akson ini, dari batang ini disebut dengan myelin. Ada inti sel, nukleus atau inti sel, ada badan sel, ini badan sel, dan ada dendrit. Jadi ketika ada impuls, misalnya impuls masuk, apa itu impuls? Rangsangan. Ketika masuk impuls seperti yang Bapak sampaikan tadi, jari tersentuh api misalnya, maka akan masuklah impuls listrik itu ke dalam sel saraf, dari sel saraf tepi sampai dia menuju sel saraf pusat. Ya, ketika sampai sel saraf pusat, maka akan kembalikan direspon dan otak memerintahkan kepada sel saraf dan kepada otot untuk menjauh atau menghindar darinya. Sehingga memang ini sangat berpengaruh sekali. Ketika masuk impuls, maka setiap masuk impuls itu antara satu sel dengan sel yang lainnya akan saling berhubungan. Dia akan berinteraksi. Tambah banyak impuls, tambah banyak rangsangan masuk, maka akan bertambah banyak selnya dan akan bertambah banyak hubungannya antara satu dengan yang lain. Ya, ketika rangsangan bertambah banyak, myelin akan bertambah tebal. Ya, akan bertambah tebal, dan juga dendrit ini akan semakin banyak, atau spike-nya ini akan semakin banyak. Sehingga apabila seorang anak semenjak kecil dia dilatih untuk mandiri misalnya, maksudnya sehari-hari impuls yang diberikan oleh orang tuanya dia mandiri, maka kelama-kelamaan itu akan menjadi suatu ingatan yang kokoh di dalam dirinya, dan akan menjadi sebuah kepribadian di dalam dirinya. Dia menjadi seorang yang mandiri. Karena memang ingatan pada diri kita itu sangat didasarkan kepada rangsangan dan impuls yang muncul pada masing-masing